jawaban teradu 1 dan teradu 2 tidak meyakinkan. Saya ulangi. Jawaban teradu 1 dan teradu 2 meyakinkan DKPP. Teradu 1 dan teradu 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2 bahwa terhadap dalil aduan pengadu pada angka 4.1.2 yang pada pokoknya teradu 3 dan teradu 4 diduga berpihak terhadap pasangan calon nomor urut 3 pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 dengan mengintervensi dan meminta Panwaslu Kecamatan melakukan rekomendasi PSU yang melanggar regulasi serta tidak pernah melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten menjadi penanggung jawab terhadap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Dalam hal ini, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jeneponto dalam mengambil keputusan diterbitnya rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kecamatan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa sesuai surat keputusan Bawaslu Kabupaten Jeneponto nomor 027 dan seterusnya tertanggal 24 Oktober 2024 tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan pemungutan penghitungan suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 PDBUT T2/4 dan sesuai surat keputusan Bawaslu Kabupaten Jeneponto nomor 028 dan seterusnya tertanggal 25 November 2024 tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 PDBUT T2/5 bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 12.07 WITA pihak terkait Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Busnamil Nasa melalui pesan via grup WhatsApp Sahabat P3S Bawaslu JPT 2023-2024 menyampaikan kepada Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Kabupaten Jeneponto untuk datang kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto PDBUT T2/6 bahwa pada pukul 16.07 WITA teradu 3, teradu 4 pihak terkait Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Kabupaten Jeneponto atas nama Busnamil Nasa hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan rapat koordinasi bertempat di ruang Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa PDBUT T2/7. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, maka pada tanggal 3 Desember 2024, pihak terkait Koordinat Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa atas nama Busnamil Nasa meminta kepada Panwaslu Kecamatan Kabupaten Jeneponto untuk mengisi daftar atau list kecamatan yang berpotensi mengeluarkan PSU melalui pesan via grup WhatsApp Sahabat P3S Bawaslu JPT 2023-2024 PDBUT T2/8. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan pihak terkait Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Busnamil Nasa yang menerangkan bahwa teradu 1 dan teradu 2 selalu melibatkan dirinya dalam pengambilan keputusan dalam rapat pleno terkait semua hal. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 5 sampai dengan teradu 16 tidak pernah mendapatkan intervensi dari teradu 3 dan teradu 4 terkait diterbitkan dan atau dikeluarkannya rekomendasi PSU. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan teradu 3 dan teradu 4 adalah dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara sehingga tindakan teradu 3 dan 4 dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Tindakan teradu 3 dan teradu 4 sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2004 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa teradu 3 dan teradu 4 sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan perhitungan suara serta pengawasan rekapitulasi penghitungan suara sudah bertindak dengan profesional dan akuntabel sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Teradu 3 dan teradu 4 tidak pernah mengarahkan terlebih mengintervensi agar Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi PSU. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan pihak terkait Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Busnamil Nasa yang selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam rapat pleno. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 4.1.2 tidak terbukti dan jawaban teradu 3 dan teradu 4 meyakinkan DKPP. Teradu 3 dan teradu 4 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.3 bahwa terhadap dalil aduan pengadu pada angka 4.1.3 yang pada pokoknya teradu 5 sampai dengan teradu 16 diduga
Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU tidak melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 tentang pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Teradu 5 sampai dengan Teradu 16 bertentangan dengan ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D dan huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 50 ayat 3 huruf D dan huruf E PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa berkenaan dengan rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba, Panwaslu Kecamatan Klara, Panwaslu Kecamatan Turatea, dan Panwaslu Kecamatan Arungkeke pada Pilkada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut. Untuk Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Klara, Kecamatan Turatea, Kecamatan Arungkeke dianggap telah dibacakan. 4.4 menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Lima kesimpulan berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan aku 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, teradu 7, teradu 8, teradu 9, teradu 10, teradu 11, teradu 12, teradu 13, teradu 14, teradu 15, dan teradu 16 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 Mardiana Rusli selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan teradu 2 Saiful Jihad selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 3 Muhammad Alwi selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan teradu 4 Erik Fatur Rahman selaku anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Merehabilitasi nama baik teradu 5 Nurbayanti selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kecamatan Bontoramba tahun 2024, teradu 6 Ahmad Aris Suhud dan teradu 7 Rusli masing-masing selaku anggota Panwas Kecamatan Bontoramba tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Merehabilitasi nama baik teradu 8 Baktiar selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kecamatan Kelara tahun 2024 teradu 9 Samsia dan teradu 10 Muhammad Iqbal Muttalib masing-masing selaku anggota Panwas Kecamatan Kelara tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 6. Merehabilitasi nama baik teradu 11 Muhammad Alim Bahri selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kecamatan Turatea tahun 2024 teradu 12 Irfan Hajir Suhair dan teradu 13 Nurmi Asyurti Jamal masing-masing selaku anggota Panwas Kecamatan Turatea tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan.
7. Merehabilitasi nama baik teradu 14 M. Hasan selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kecamatan Arungkeke tahun 2024, teradu 15 Ulfa Wayuni dan teradu 16 Saharudin masing-masing selaku anggota Panwas Kecamatan Arungkeke tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 4 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dianggap dibacakan pada hari Jumat tanggal 7 bulan Februari tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 bulan Maret tahun 2025 oleh dianggap dibacakan. Selanjutnya pembacaan putusan untuk perkara nomor 45 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Putusan dibacakan oleh anggota Majelis Pembaca yang mulia Bapak J. Kristiadi, Bapak Muhammad Tio Aliansa, dan Bapak I. Dewa Kadewiyarsa Rakasandi. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Majelis. Putusan nomor 45 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 20 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2024 yang diregistrasi dengan perkara nomor 45 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1 pengadu. Nama Hardianto Haris, pekerjaan dosen. Alamat Jalan Ujung Loe, Kelurahan atau Desa Biring Kasih, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Memberikan kuasa kepada 1. Nama Rahmat Masturi, pekerjaan dosen atau pengacara. Alamat Jalan Raya Antang, Makassar. 2. Nama Asdar Arti, pekerjaan dosen atau pengacara. Alamat Jalan Urip Sumarjo, Makassar. 3. Nama Busman Muin, pekerjaan pengacara. Alamat Jalan G. Latimojong LR 74 nomor 3 Makassar. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1. Nama Asming, jabatan Ketua KPU Jeneponto. Alamat Jalan Raja Milo nomor 2 Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Sapriadi S, jabatan anggota Kabupaten Jeneponto. Alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Arifandi, jabatan anggota KPU Kabupaten Jeneponto. Alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Hasrul Hafid, jabatan anggota KPU Kabupaten Jeneponto. Alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Ilham Hidayat, anggota KPU Kabupaten Jeneponto. Alamat yang harus dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan oleh pengadu, para teradu, dan pihak terkait. 2. Rumawi titik duduk perkara. 3. Rumawi kemenangan DKPP dan kedudukan hukum. Selanjutnya sudah dibacakan. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. DKP berpendapat bahwa terhadap dalil pengadu yang pada pokoknya menyatakan bahwa para teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto antara lain: 1. Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor 01 dan seterusnya. 2. Rekomendasi Kecamatan Bunturamba nomor 020 dan seterusnya. 3. Rekomendasi pada nomor 020 dan seterusnya. 4. Rekomendasi pada nomor 020 dan seterusnya. 5. Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan Kelara nomor 11 dan seterusnya. 6. Rekomendasi nomor 012. Di TPS 02 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Cineponto. Bismillahirrahmanirrahim. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan terhadap 13 rekomendasi dari Panwascam di Kabupaten Jeneponto, di mana dari 13 rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Jeneponto Inkasu Paratera telah menetapkan untuk melakukan penghutang suara ulang terhadap 2 rekomendasi, yaitu rekomendasi Panwaslu Kecamatan Arung Keke dan yang berada di TPS 02 Borong Lamu, dan rekomendasi Kecamatan Rumbi yang berada di TPS 1 Jenetalsa. Karena telah memenuhi unsur untuk dilakukan PSU. Karena menurut para teradu pelaksanaan PSU tersebut telah sesuai dengan pasal 112 huruf D dan huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota pada bab 2 angka 4 selanjutnya disebut sebagai putusan KPU 1774/2024, PD bukti T1, bukti T2, bukti T3, dan bukti T4, sedangkan 11 rekomendasi lainnya oleh para teradu dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan pasal 112 huruf D dan huruf E Undang-Undang Pemilihan pasal 50 ayat 3 huruf D dan huruf E PKPU 17/2024 dan keputusan KPU 1774/2024 bab 2 angka 4. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak terkait KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Tasrif yang menerangkan bahwa dari 13 rekomendasi hanya 2 memenuhi unsur dan rekomendasi lainnya tidak memenuhi unsur. Bahwa terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan dikeluarkannya rekomendasi PSU oleh Panwascam disebabkan terdapat 1 orang pemilih yang melakukan pencoblosan atau pemilihan lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau di TPS berbeda. Rekomendasi PSU tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 117 tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan penghutang penghitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 PD bukti PT 5 dan instruksi Ketua Bawaslu nomor 13 tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal terdapat keadaan 1 pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali tempat penghutang suara yang sama atau tempat penghutang suara yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Bawaslu nomor 117 dan seterusnya. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan pihak terkait Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pihak terkait Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan terdapat beberapa daerah di mana dengan peristiwa yang sama KPU melakukan PSU sesuai dengan rekomendasi Panwascam, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Sopeng, serta Kota Makassar. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai benar para teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk melakukan PSU, antara lain di TPS 02 Desa Tanamawang, Kecamatan Bontoramba, TPS 005 Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Botoramba, TPS 03 Desa Kareloe, Kecamatan Botoramba, TPS 05 Tolo Barat, Kecamatan Kelara, TPS 01 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, TPS 001 Desa Mengepong, Kecamatan Turatea, TPS 005 Desa Mengepong, Kecamatan Turatea, TPS 02 Desa Langkura, Kecamatan Turatea, dan TPS 02 Bululoe, Kecamatan Turatea, TPS 004 Desa Bontomantene, Kecamatan Turatea. Akan tetapi tidak dilakukan rekomendasi PSU tersebut
Karena setelah para teradu melakukan telah hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya, para teradu memutuskan PSU tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 huruf D dan huruf E Undang-Undang Pemilihan. Pasal 50 ayat 3 huruf D dan huruf E PKPU 17 2024 dan bab 2 angka 4 Keputusan KPU 1774 2024 yang menentukan bahwa PSU dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu pemilihan yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda. Para teradu dalam menindaklanjuti rekomendasi PSU juga sudah bertindak hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun para teradu terbukti tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto, akan tetapi tindakan para teradu tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan kepada para teradu bahwa peristiwa yang terjadi antara lain di TPS 02 Desa Tanah Mawang, Kecamatan Bontobara, Bontoramba, TPS 005 Desa Bulusot Sibatang, Kecamatan Botoramba, TPS 03 Desa Kareloe, Kecamatan Botoramba, TPS 05 Tolo Barat, Kecamatan Kalara, TPS 01 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, TPS 01 Desa Mergepong, Kecamatan Turatea, TPS 05 Desa Mengepong, Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Kaura, Kecamatan Turatea, TPS 02 Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, TPS 04 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea merupakan peristiwa yang melanggar prinsip pemilu yang hanya dapat dipulihkan dengan cara PSU. Karena tidak ada cara lain selain melakukan PSU untuk memurnikan perolehan suara dalam pemilihan. Apalagi dalam peristiwa Aqua terdapat lebih kurang 10 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Oleh karena itu, ke depan para teradu perlu mengambil kebijakan hukum untuk melakukan PSU apabila terjadi peristiwa pelanggaran pemilihan di beberapa TPS seperti yang terjadi dalam perkara Aqua. Hal itu penting dilakukan semata-mata untuk menjaga kemurnian perolehan suara. Bahwa berkenaan dengan para teradu tidak memberi akses untuk melihat daftar pemilih. Saya ulangi, daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK padahal di beberapa TPS diberi akses untuk melihat daftar hadir, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar terdapat perlakuan yang berbeda terkait pemberian akses untuk melihat daftar hadir, di mana di beberapa kecamatan diperbolehkan melihat daftar hadir dan di beberapa kecamatan tidak diperbolehkan melihat daftar hadir. Selain itu terungkap juga fakta bahwa tidak diberikannya akses untuk melihat daftar hadir dituangkan dalam Form D keberatan kejadian khusus kecamatan dan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Form D keberatan atau kejadian khusus kecamatan tersebut dibacakan oleh para teradu, namun tidak ada tindak lanjut penyelesaian dari para teradu. Terhadap tindakan para teradu tersebut, DKPP menilai para teradu sudah bertindak diskriminatif terhadap persoalan yang sama in kasus pemberian akses untuk melihat daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. Para teradu sudah bertindak tidak profesional karena tidak memberikan akses untuk melihat daftar hadir. Mengingat hal itu bukan merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir dituangkan dalam Form D keberatan kejadian khusus di kecamatan. Para teradu dalam menanggapi Form D keberatan kejadian khusus kecamatan seharusnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai syarat formal yaitu membacakan Form D keberatan kejadian khusus di kecamatan, tetapi wajib menyelesaikan persoalan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat 6 huruf E Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang menyatakan dianggap dibacakan. Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka tindakan para teradu aku tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Para teradu seharusnya memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik. Terlebih informasi yang diminta oleh pengadu bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bahwa berkenaan dengan adanya 118 atau 118 pemilih dalam DPT yang hadir dan daftar hadirnya ditandatangani oleh petugas TPS di TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan benar terjadi peristiwa 118 pemilih dalam DPT yang hadir dan daftar hadirnya ditandatangani oleh petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, bahwa atas pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Panwascam Kelara, akan tetapi oleh Panwascam Kelara dihentikan karena sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Selain itu terungkap pula fakta bahwa
Pelanggaran tersebut juga dituangkan ke dalam form D keberatan atau kejadian khusus kecamatan dan form D keberatan atau kejadian khusus tersebut kemudian dibacakan oleh para teradu pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, namun tidak ada tindak lanjut dari para teradu terkait hal tersebut. Bahwa terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dari pemohon atau pengadu terkait laporan berkenaan dengan penandatanganan daftar hadir sebanyak 118 pemilih yang dilakukan petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Klara. Namun pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak melanjutkan laporan tersebut karena pelapor tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil beberapa kali untuk hadir dalam pemeriksaan. Sehingga pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak dapat mengkonfirmasi keterangan lebih lanjut terkait laporan pelapor. Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto juga tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai informasi awal. Padahal pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto berwenang untuk menjadikannya sebagai informasi awal. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan para teradu yang tidak menindaklanjuti keberatan yang terdapat dalam form D keberatan atau kejadian khusus karena tidak selesai di tingkat kecamatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa pasal 30 ayat 6 huruf F PKPU 8 tahun 2024 mewajibkan para teradu untuk menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan. Dengan rujuk ketentuan Akwo, seharusnya para teradu menindaklanjuti keberatan terkait penandatanganan daftar hadir sebanyak 118 pemilih yang dilakukan oleh petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Klara dengan melakukan penelusuran atau penelitian lebih lanjut guna memastikan 118 pemilih yang ditandatangani oleh petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Klara adalah benar pemilih yang tinggal di lingkungan TPS tersebut. Akan tetapi para teradu pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai syarat formal, yaitu hanya membaca form D keberatan atau kejadian khusus tanpa melakukan penyelesaian atas keberatan tersebut. Seharusnya dengan kewenangannya para teradu wajib menyelesaikan keberatan tersebut dengan menelusuri dan meneliti lebih lanjut terkait 118 pemilih DPT yang hadir yang daftar hadirnya ditandatangani oleh petugas TPS 002. Tindakan penyelesaian keberatan tersebut merupakan bertanggung jawab para teradu selaku penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2004 guna menjaga kemudahan perolehan suara dalam pemilu dan pemilihan serta pemilihan yang berintegritas. Dengan demikian, tindakan para teradu yang tidak menindaklanjuti peristiwa penandatanganan daftar hadir pemilih sebanyak 118 yang dilakukan oleh petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Klara terbukti. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti melanggar pasal 16 ayat 3 huruf A, pasal 9 huruf A dan pasal 15 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Bahwa selanjutnya DKPP perlu memberi penilaian khusus terhadap tindakan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang tidak melanjutkan penandatanganan daftar hadir sebanyak 118 pemilih yang dilakukan oleh petugas TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Klara sebagai informasi awal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Padahal pasal 14 ayat 6 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota jelas menyatakan dalam hal laporan tidak diregistrasi sebagai dimaksud pada ayat 5 karena tidak memenuhi syarat formal maupun memenuhi syarat material, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan laporan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga tindakan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang tidak menjadikan sebagai informasi awal laporan pelapor sudah membuat pelanggaran pemilihan tersebut menjadi tidak terang dan jelas, bahkan menimbulkan sebuah sangka negatif bagi lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kepada Bawaslu agar melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan terhadap Bawaslu Kabupaten Jeneponto agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang terjadi dalam perkara Akwo. 4.4 Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Rembui kesimpulan. Berdasarkan penelitian fakta dalam persidangan seperti diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa keterangan pihak terkait, mendengar keterangan saksi dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan Akwo. 5.3 Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4 dan Teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,
Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Asming selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, teradu 2 Sapriadi S, teradu 3 Arifandi, teradu 4 Hasrullah Hafid, dan teradu 5 Ilham Hidayat, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Jeneponto terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dianggap dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Maret tahun 2025 oleh dianggap dibacakan. Selanjutnya, pembacaan putusan untuk perkara nomor 56 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Putusan dibacakan oleh anggota Majelis Pembaca yang mulia Bapak J. Kristiadi, Bapak Muhammad Tio Aliansa, dan Bapak Idewa Kadewi Arsara Kasandi. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Putusan nomor 56 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, memeriksa dan memutus